Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari pengantar ilmu ekonomi, makro dan mikro, jurusan S1 Akuntansi dari Universitas Padjadjaran. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Market Force of Supply and Demand. Dengan anggota, saya sendiri, Adia Felicia Divadiera, dengan NPM 120 110 210 083. Saya Octavia Prameswari 120 11 021 0019. Saya Muhammad Jawad Zaki dengan NPM 12 011 021 0053. Saya Nilam Surifan Ratahir dengan NPM 120 110 210 067. Dan saya Kendrick Demetrius Oktorki Sumardi dengan NPM 120, 110, 210, dan 103. Nah, sekarang saya akan pertama-tama dulu menjelaskan tentang market and competition. Nah, market itu dalam bahasa Indonesia adalah pasar yang merupakan tempat di mana para pembeli dan penjual berdagang barang atau jasa dengan sesama lain. Nah, itu kan ada banyak tipe-tipe pasar menurut KBBI, seperti pasar daging, pasar ikan. Tapi kita sedang belajar ekonomi, sehingga kita juga akan menjelaskannya dalam pengertian ekonomi. Yaitu bisa diidentifikasi sebagai 4 jenis pasar. Yang pertama yaitu persaingan bersempurna, lalu ada pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, itu semua mempunyai karakteristik masing-masing ya, yang berbeda. Tapi ya hari ini kita akan hanya menjelaskan salah satunya, yaitu pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu ya dia menjual produk yang sama. Jadi produk-produk yang berada di pasar persaingan sempurna itu mereka tipenya homogen dan tidak banyak perbedaan dalam apa yang mereka jual. Nah, kualitas yang mereka jual itu juga mirip-mirip sesama yang lain. Lalu ada yang kedua, yaitu harga market tidak dapat dipengaruhi oleh penjual dalam market. Nah, harga ini emang sudah ditentukan oleh price taker, sehingga tidak bisa diganti-ganti gitu semaunya, dan sudah menjadi standar untuk itunya pasarnya. Lalu yang ketiga ada para pembeli mengenal baik produk yang dijual serta harganya. Nah, itu kan para pembeli dan penjual sudah mengetahui informasi yang ada di dalam pasar tersebut, sehingga mereka sudah mengetahui standar harga untuk suatu jasa atau barang yang disediakan dalam pasar persaingan sempurna. Itulah karakteristik dalam pasar persaingan sempurna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang supply atau penawaran. Supply atau penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada periode tertentu. Nah, supply ini berhubungan dengan perilaku produsen. Lalu ada beberapa istilah dalam penawaran. Yang pertama itu ada quantity supplied atau jumlah penawaran. Nah, jumlah penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang rela dan mampu dijual oleh penjual. Lalu selanjutnya ada law of supply atau hukum penawaran. Hukum penawaran ini menyatakan dengan faktor lain dianggap tetap, jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Jika harga suatu barang turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Nah, dengan kenaikan harga, jumlah barang yang ditawar pun ikut bertambah. Lalu supply schedule atau tabel penawaran. Nah, tabel penawaran ini adalah sebuah tabel yang menunjukkan jumlah penawaran suatu barang pada setiap harga. Di sini ada contoh dari supply schedule. Nah, tabel ini menunjukkan penawaran es krim Lily setiap bulannya. Berdasarkan tabel, Lily tidak menawarkan es krim pada harga di bawah $2. Seiring dengan naiknya harga, Lily menawarkan es krim dengan jumlah yang lebih banyak. Lalu selanjutnya adalah
kurva penawaran dan tabel penawaran. Nah, bisa dilihat pada kurva ini bahwa seiring dengan naiknya harga, jumlah penawaran pun ikut naik. Nah, kurva ini miring ke kanan. Bisa dikatakan bahwa jumlah penawaran es krim dan harga es krim itu berbanding lurus. Selanjutnya adalah market supply atau penawaran pasar. Nah, penawaran pasar adalah total dari semua penawaran yang ada pada setiap harga. Nah, di sini diasumsikan bahwa Lily dan Rose adalah satu-satunya penjual es krim pada pasar ini. Pada harga $0, keduanya tidak menawarkan es krim. Pada harga $1 pun, keduanya belum menawarkan es krim. Lalu pada harga $2, Lily menawarkan 1 es krim dan Rose menawarkan 0 es krim. Jika dijumlahkan, terdapat 1 es krim yang ditawarkan di pasar. Lalu pada harga $3 Lily menawarkan 2 es krim, Rose pun menawarkan 2 es krim. Lalu dijumlahkan menjadi 4. Nah, 4 ini merupakan jumlah penawaran pasar. Begitupun harga-harga selanjutnya. Lalu ada market supply schedule and curve atau tabel penawaran pasar dan kurva penawaran pasar. Sama seperti kurva penawaran individual, kurva penawaran pasar pun miring ke kanan. Dan seiring dengan kenaikan harga, naik pula jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk mendapatkan kurva penawaran ini, kita menjumlahkan kurva penawaran individual secara horizontal. Pergerakan atau pergeseran supply atau penawaran. Pergerakan dalam kurva supply, yaitu perubahan kuantitas supply atau penawaran akibat perubahan harga. Jadi faktor utama dalam pergerakan kurva supply yaitu perubahan harga. Contohnya jika kita lihat pada grafik, pada $1 es krim yang diproduksi yaitu 2. Jika kita menaikkan harganya menjadi $2, es krim yang diproduksi naik menjadi menjadi 4 es krim. Kenapa demikian? Karena penjual akan lebih menguntungkan ketika harga naik dan menjual lebih banyak es krim. Begitu sebaliknya, jika dari $2 harga ternyata turun menjadi $1, maka produksi yang dihasilkan lebih sedikit agar menghindari kerugian. Pergeseran kurva supply. Berbeda dengan pergerakan dalam kurva supply, pergeseran kurva supply itu diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor lain selain harga. Jika kita lihat ke gambar grafik ini, pergeseran kurva supply terjadi perubahan kuantitas pada tiap harga. Misalnya, pada $1 yang asalnya 2 es krim yang diproduksi menjadi 5. Pada harga $2 yang asalnya 4 es krim yang diproduksi menjadi 7, dan begitu seterusnya. Lalu apa aja faktor-faktor penggeser kurva supply? Yaitu yang pertama harga input, kemudian teknologi, kemudian jumlah penjual, dan ekspektasi. Harga input meliputi biaya produksi, upah, dan harga bahan mentah. Kemudian teknologi, semakin maju teknologi, semakin efisien produksi yang dilakukan suatu perusahaan. Lalu jumlah penjual, semakin banyak penjual, maka penawaran yang ditawarkan semakin naik. Dan yang terakhir ekspektasi, jika ekspektasi terhadap suatu barang harganya akan naik di masa yang akan datang, maka penjual akan menimbun barang tersebut dan menjualnya pada masa yang akan datang pada saat harganya naik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penggeser kurva supply. Yang pertama yaitu harga input. Harga input jika nilainya naik, maka kurva bergeser ke kanan. Kurva bergeser ke kiri. Jika harga input menurun, maka kurva bergeser ke kanan. Artinya jika harga input menurun,
produksi suatu barang akan menjadi lebih murah sehingga penjual menaikkan produksinya, menaikkan penawarannya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu teknologi. Semakin maju teknologi, maka penawaran yang ditawarkan semakin naik dari kurva A ke kurva B. Kenapa demikian? Karena teknologi membantu efisiensi produksi suatu barang, sehingga jika teknologi semakin naik, penawaran semakin naik juga. Begitu sebaliknya, jika teknologi turun, maka penawaran turun, yaitu dari kurva A ke kurva C. Kemudian untuk faktor selanjutnya yaitu jumlah penjual. Seperti yang saya jelaskan tadi, jumlah penjual, semakin banyak jumlah penjual, maka kurva bergeser ke kanan, yaitu berarti penawarannya naik. Jika jumlah penjual turun, maka kurva bergeser ke kiri, yaitu penawaran menurun. Kemudian faktor selanjutnya yaitu ekspektasi terhadap suatu barang, ekspektasi harga terhadap suatu barang. Jika di masa yang akan datang harga tersebut naik, maka penjual akan menimbun barang-barangnya, sehingga penawaran yang terjadi saat itu akan menurun, yaitu dari kurva A ke kurva C. Kali ini saya yang akan menjelaskan mengenai demand atau permintaan. Nah, demand ini atau permintaan ini adalah banyaknya barang atau jasa yang diminta oleh konsumen kepada produsen dalam jangka waktu tertentu. Jadi permintaan ini berhubungan dengan perilaku konsumen. Nah, nanti banyaknya permintaan ini juga akan berkaitan dengan harga dari barang atau jasa tersebut. Demand ini memiliki beberapa istilah. Beberapa istilah ini antara lain quantity demand atau kuantitas atau jumlah barang yang diinginkan oleh pembeli dan mampu mereka beli pada saat itu. Selanjutnya ada law of demand atau hukum permintaan, yakni klaim bahwa kuantitas yang diminta atas suatu barang akan turun ketika harga barang tersebut naik. Dan kebalikannya, jika harganya itu turun, maka kuantitas yang diminta atas suatu barang itu akan naik. Lalu ada demand schedule, yakni sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan kuantitas yang diminta. Di sini ada contoh dari tabel permintaan. Misalnya, Nina adalah seorang kutu buku. Ia membeli buku setidaknya sekali setiap 1 minggu. Berikut ini adalah permintaan Nina berdasarkan harga buku di pasar. Nah, dapat kita lihat di sini tabelnya harga buku dengan kuantitas buku yang diminta. Jika harganya $0, maka Nina meminta 11 buku. Sedangkan jika harganya $1, Nina meminta 9. Jika harganya $2, Nina meminta 7. Nah, dapat kita lihat bahwa semakin tinggi harganya, maka kuantitas yang diminta ini akan semakin turun, sesuai dengan hukum permintaan yang tadi telah saya sebutkan. Sampai terakhir $5 misalnya harganya, maka kuantitas yang diminta oleh Nina ini hanyalah 1 gitu. Di sini adalah penggambaran kurva dari tabel permintaan Nina yang tadi. Jadi yang ke kanan ini kuantitas dan yang ke atas ini adalah harga dari barang tersebut. Nah, jadi kita lihat dari kurvanya, kalau misalnya harganya $5, maka Nina hanya meminta 1. Jika harganya $4, Nina akan meminta 3 buku, dan seterusnya. Jadi, kurvanya permintaan itu selalu miring ke kiri ya. Kalau misalnya kurva penawaran, baru dia miring ke kanan. Setelah ada yang tadi itu namanya individual demand, sekarang ada market demand. Market demand ini sesuai namanya, artinya adalah permintaan pasar. Nah, kuantitas yang diminta di pasar adalah total dari jumlah yang diminta oleh semua pembeli pada setiap tingkat harga. Misalnya, Nina dan Levi adalah satu-satunya 2 pembeli di pasar buku.
Kita lihat ini harga bukunya, lalu yang di kanan ini kuantitas buku yang diminta oleh Nina dan kuantitas buku yang diminta oleh Levi. Pada harga $0, Nina meminta 11 buku, sedangkan Levi meminta 6 buku. Pada harga $1, Nina meminta 9 buku, Levi meminta 5 buku, dan seterusnya. Nah, kuantitas buku yang diminta oleh pasar ini adalah jumlah kuantitas yang diminta oleh Nina ditambah jumlah kuantitas yang diminta oleh Levi pada harga yang sama. Jadi misalnya pada saat harganya $1, berarti kuantitas buku yang diminta oleh pasar adalah Nina 9 ditambah Levi 5, jadinya totalnya 14 dan seterusnya. Lalu ini adalah penggambaran dari kurva market demand atau permintaan pasar. Jadi seperti yang telah disebutkan, kuantitas market demand ini adalah kuantitas dari seluruh total permintaan pembeli atas suatu barang pada harga tertentu. Jadi di sini misalnya kalau harganya $5, yang diminta itu ada 2 buku. Kalau misalnya harganya $1, yang diminta adalah 14 buku. Dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Perubahan permintaan dapat dilihat dari dua segi sudut pandang atas perubahan kurva permintaan yang ada. Perubahan kurva permintaan tersebut dapat dilihat dari segi pergerakan atau movement sekaligus dari segi pergeseran shift pada kurva permintaan yang ada. Yang pertama ada pergerakan atau movement sepanjang kurva permintaan. Pergerakan atau movement ini menunjukkan bahwa perubahan sepanjang kurva permintaan ini menunjukkan bahwa hubungan dalam permintaan masih tetap konsisten. Faktor utama perubahan yang mengakibatkan pergerakan di sepanjang kurva ini yaitu karena adanya perubahan harga yang terjadi. Selanjutnya ada pergeseran atau shift kurva permintaan, yaitu kondisi perubahan jumlah barang yang diminta meskipun harga yang berlaku tetap atau tidak berubah. Pergerakan tersebut akan memberikan dampak perubahan pada hubungan akan permintaan suatu barang atau jasa. Hal ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor lain selain harga menjadi penentu atas pergeseran kurva permintaan yang ada. Seperti gambar tersebut, setiap perubahan yang meningkatkan jumlah yang ingin dibeli pembeli pada harga tertentu menggeser kurva permintaan itu ke arah kanan. Lalu setiap perubahan yang menurunkan jumlah yang ingin dibeli pada harga tertentu akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada pembeli. Pembeli itu meningkatkan jumlah pembeli menyebabkan kenaikan jumlah barang yang diminta pada setiap tingkat harga yang menggeser kurva permintaan itu ke kanan. Misalkan nomor pembeli meningkat, kemudian pada setiap harga jumlah yang diminta juga akan meningkat. Yang kedua ada pendapatan. Pendapatan konsumen merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan bentuk permintaan terhadap berbagai jenis barang. Perubahan dalam pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Berdasarkan sifat perubahan permintaan yang akan berlaku apabila pendapatan berubah, maka berbagai jenis barang dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada barang inferior, yaitu barang yang banyak diminta oleh konsumen yang berpendapatan rendah. Jika berpendapatan bertambah, maka permintaan terhadap barang inferior juga akan berkurang dan sebaliknya. Contohnya, barang inferior itu adalah naik bus. Saat penghasilan kita turun, kita cenderung tidak membeli mobil atau naik taksi dan lebih cenderung akan naik bus seperti itu. Yang kedua, ada barang esensial. Barang esensial merupakan barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga barang tersebut akan tetap dikonsumsi pada berbagai jenis tingkat pendapatan. Selanjutnya ada barang normal atau
Ya, barang normal merupakan barang yang akan mengalami kenaikan permintaan jika pendapatannya itu meningkat. Berpengaruh positif kepada pendapatan karena menyebabkan peningkatan dalam jumlah yang diminta pada setiap harga, yaitu bergeser kurva permintaan itu ke kanan. Dan yang keempat, ada barang mewah. Barang mewah ini merupakan jenis barang yang akan dibeli apabila pendapatan konsumen yang relatif tinggi. Selanjutnya ada harga dari barang yang terkait. Yang pertama itu ada substitusi. Substitusi itu adalah dua barang yang merupakan barang substitusi jika kenaikan harga salah satu penyebab peningkatan permintaan untuk yang lain. Contohnya itu pizza dan hamburger. Kenaikan harga pizza akan meningkatkan permintaan hamburger yang menggeser kurva permintaan hamburger itu ke arah kanan. Selanjutnya ada komplementer, yaitu dua barang yang dikatakan komplementer jika kenaikan harga salah satu penyebab penurunan permintaan untuk yang lain. Contohnya komputer dan perangkat lunak. Jika harga komputer naik, orang akan membeli lebih sedikit komputer, dan karena itu lebih sedikit perangkat lunak yang terjual. Kurva permintaan perangkat lunak juga akan bergeser ke arah kiri. Selanjutnya ada 4, yaitu selera. Apapun yang menyebabkan pergeseran selera ke arah yang baik akan meningkatkan permintaan barang tersebut dan menggeser kurva permintaan ke kanan. Contohnya itu diet Atkins yang populer di tahun 90-an yang menyebabkan peningkatan permintaan telur itu tinggi. Lalu dengan adanya hal ini menggeser kurva permintaan telur itu ke kanan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada ekspektasi dan harapan. Bila pembeli memiliki harapan yang tinggi, maka akan mempengaruhi pembelian. Contohnya jika orang mengharapkan pendapatan mereka itu meningkat, permintaan mereka untuk makan dengan makan di restoran yang mahal juga akan meningkat. Selanjutnya ada jumlah pembeli. Jumlah pembeli ini mempengaruhi permintaan pasar, maka jumlah yang diminta di pasar juga akan lebih tinggi pada setiap harga dan permintaan pasar pun akan meningkat. Kurva permintaan menunjukkan apa yang akan terjadi pada kuantitas yang diminta dari suatu barang ketika harga itu bervariasi, dengan tetap mempertahankan semua variabel lain yang mempengaruhi pembeli. Ketika salah satu dari variabel lain ini berubah, kurva permintaan pun akan bergeser. Selanjutnya ada ringkasan. Dalam ringkasan ini kita tahu kalau harga barang itu mempengaruhi pergerakan sepanjang kurva permintaan. Selanjutnya ada penghasilan. Penghasilan ini akan menggeser kurva permintaan. Selanjutnya ada harga barang terkait. Harga barang terkait ini akan menggeser kurva permintaan. Selera pun akan menggeser kurva permintaan. Harapan pun akan menggeser kurva permintaan. Jumlah pembelian juga akan menggeser kurva permintaan. Sekarang saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu supply and demand together. Nah, dalam supply and demand together ini ada beberapa hal penting yang harus diingat, yaitu poin-poin sebagai berikut. Yang pertama itu ada equilibrium, yaitu titik di mana pasar mencapai kestabilan atau ke balance dalam harga, kuantitas, supply, dan permintaan. Lalu yang kedua itu ada equilibrium price, yaitu environment atau situasi di mana kuantitas yang disediakan itu setara dengan harga. Nah, lalu yang ketiga itu ada equilibrium quantity, di mana sebuah environment pasar itu kuantitas yang ditawar yang diminta menjadi stabil pada harga tertentu. Lalu selanjutnya ada surplus, di mana kuantitas supply di pasar melebihi kuantitas yang diminta oleh pembeli, sehingga ada banyak barang yang tidak diperbelikan dan harganya menurun. Nah, lalu shortage, yang terakhir shortage, yaitu di mana kuantitas permintaan melebihi kuantitas supply yang diperjualbelikan, sehingga ada
kekurangan atau scarcity di dalam market tersebut, dan harga barang tersebut menjadi naik. Nah, sekarang saya akan memberi contoh tabel. Misalnya ada price dari $0, $1, $2, $3, dan $4. Dan dalam price $0 itu ada quantity supply sebanyak 0 dan quantity demand sebanyak 50. Nah, pada price $1 itu ada quantity supply 15 dan quantity demand 40, dan price $2 itu ada quantity supply 30, quantity demand 30, dan price ketiga itu ada quantity supply 45 dan quantity demand 20. Dan yang terakhir ada price $4, di mana quantity supply itu mencapai 60 dan quantity demand itu 10. Nah, kita bisa lihat dari tabel ini, equilibrium itu tepatnya ada di price dolar kedua. Ya, karena itu alasan kenapa itu bisa menjadi equilibrium itu karena quantity supply dan quantity demand itu sama, di mana dua-duanya itu sama-sama 30. Sehingga permintaan dan penawaran itu setara. Dan jikalau ada surplus, itu misalnya kita ambil nomor dolar ketiga. Kalau dolar 3 harga price-nya, kualitas quantity supply-nya itu kan ada 45. Sedangkan yang quantity demand itu cuma ada 20. Nah, itu perbedaannya 25 di dalam pasar. Sehingga ya lebih banyak yang dijual daripada yang sedang dibelikan oleh pasar-pasar tersebut. Nah, itu kan itu artinya dari surplus. Nah, lalu jikalau shortage, itu kita ambil aja yang $1. Dalam $1 itu ada quantity supply sebanyak 15, sedangkan quantity demand-nya 40. Nah, dari itu kita bisa tahu kalau yang dibelikan itu lebih banyak daripada apa yang sedang diperjualkan, sehingga harga barang tersebut melonjak naik. Nah, itulah supply and demand. Sekian dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Dadah.